صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Para hadirin, para peserta pelatihan metode Al-Husna yang insya Allah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami mengucapkan selamat datang di pelatihan hari ini. 3 bulan yang lalu sudah kita juga lakukan pelatihan, ya. Dan alhamdulillah, masya Allah, metode ini adalah di antara metode yang cukup baik untuk bagaimana mengajarkan Al-Quran dan bagaimana kita bisa belajar membaca Al-Quran, ya. Jadi metode ini slogannya itu adalah tamat TK itu sudah bisa membaca Al-Quran. Saat ini banyak kaum muslimin, ya, banyak kaum muslimin, bukan hanya anak-anak kecil tapi juga orang-orang yang sudah dewasa yang kebingungan mencari tempat belajar mengaji, ya, kebingungan mencari tempat belajar membaca Al-Quran. Mungkin saking sedikitnya ustadz atau alasan yang lainnya. Oleh sebab itu kita hadir, ya, kita hadir di kota Kendari ini memberikan satu metode yang insya Allah praktis. Kalau bahasanya Ustadz Fajar, tamat TK saja bisa membaca Al-Quran, maka yang mantan TK itu bisa lebih cepat. Di Jogja, sekolah yang kita pimpin itu juga SD-nya targetnya 10 juz. Apakah tercapai target? Alhamdulillah, melebihi target. Karena anak-anak kita banyak yang hafal 10, 15, 20 juz. Terpenuhi, terlampaui targetnya. Kemudian ketemulah ketika studi banding di Sukoharjo itu, saya melihat ini metode apa? Saya lihat anak-anak dari cara duduknya luar biasa. Kemudian tidak ada yang lari-lari, tidak ada yang mulutnya. Gurunya juga anteng, muridnya apalagi. Wah, ini yang dicari ini. Sudah terjadilah kemudian kerjasama dan saya ingin membuktikan apakah cocok untuk di anak-anak kita. Alhamdulillah, targetnya biasanya kita itu adalah 6 bulan untuk memperbaiki bacaan dan mempelajari Al-Quran. Allah memberikan hasil yang terbaik. Ada anak-anak kita dari Sulawesi Tengah yang sekolah di Jogja, tinggal di rumah, yang tadinya tidak tahu baca tulis Latin dan Al-Quran, 1 bulan alhamdulillah tuntas dan langsung masuk Al-Quran. Apakah bacaannya seperti yang lain? Tidak. Pendek, panjang pendeknya sudah tepat semua. Dengungnya, jelasnya, semuanya sudah mantap. Dan yang lainnya alhamdulillah rata-rata mencapai target itu 3 bulan semuanya sudah selesai. Semuanya sudah selesai. Itulah kemudian saya mengatakan kepada diri saya bahwa dan juga kepada istri, sepertinya metode ini kita harus bawa pulang ke Kendari. Karena saya tahu Kendari ini belum ada sekolah-sekolah yang fokus untuk memperbaiki bacaan anak-anak. Gurunya aja masih banyak yang perlu diperbaiki kok. Iya enggak? Iya. Oleh karenanya itu bagaimana anak-anak kita bisa bacaannya baik kalau kemudian gurunya juga tidak memperbaiki bacaannya. Ya itu yang penting. Sehingga kemudian metode ini kita bawa di Kendari dan insya Allah akan kita terapkan nanti di UPKIS. Insya Allah kita akan mendengarkan materi, ya, acara inti yaitu pembawaan materi metodologi metode Al-Husna ini yang dibawakan oleh Al-Ustadz Fajar Santoso. Olehnya waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillah, alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa astaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa laqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Shadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'alamal Qur'ana wa 'allama. Sehat Ustaz? Bapak? Sehat semuanya? Ikhwan? Ustazah, ibu-ibu semuanya sehat? Masya Allah. Alhamdulillah, bahagia hati saya hari ini karena di buminya Allah di Kendari ini kita bisa bersilaturahim dengan antum semuanya, insya Allah. Jadi trainer, kalau sudah nanti ternisbatkan trainer Al-Husna, maka seperti jargon yang tadi disertakan oleh Ustadz Domar, memang jargon kita di sekolah formal adalah lulus TK sudah bisa baca Al-Quran plus tajwid. Jadi bukan hanya bacanya saja, tapi juga tajwidnya juga kelar. Ada yang percaya, ada yang tidak, ada yang nyinyir, ada yang nek Jawa nama itu tenganan pora gitu. Bener gak sih? Bener gak sih? Lulus TK sudah bisa baca Al-Quran plus tajwid, bener gak? Masih ada, saya aja yang sudah tua belum kelar-kelar ya. Apalagi kalau sudah masuk tajwid, betul Pak? Pakai ilmu kirologi ya Pak ya? Kira-kira dengung, kira-kira jelas ya? Nanti. Dan insya Allah setelah pelatihan ini kelar, tuntas, kholas, selesai kita belajar tajwid. Tidak berlama-lama seperti dulu kita belajar tajwid. Masya Allah. Dan sekali lagi, lulus TK sudah bisa baca Al-Quran plus tajwid. Kalau TK saja bisa, apalagi yang mantan TK. Dan untuk dewasa memang kita ada spesial bimbingan belajar di Solo itu, dan sudah diterapkan di member-member kita. Insya Allah akan hadir di Kendari. Bimbingan belajar Quran, levelnya mentereng seperti bimbingan belajar akademis. Jangan kalah kita dengan Primagama. Dulu ada Primagama ya. Jangan kalah kita dengan Ganesha. Maka nanti kita punya bimbingan belajar khusus Quran. Itu kalau anak TK di situ 6 sampai 8 bulan sudah bisa baca Quran. Dewasa 10 jam sudah bisa baca Quran plus tajwid. Mau enggak kira-kira? Masya Allah. Dan saya yang kita lihat nih yang hadir, Masya Allah ada yang sudah sepuh ya, Masya Allah, barakallahu fikum, yang ya, saya ucapkan yang kakung ya, kakek, nenek, atau Masya Allah. Di sini panggilannya Pak, kakek, nenek ya? Ya. Opa, oma, Masya Allah, opa, oma, Masya Allah, barakallahu fikum. Luar biasa. Semoga menurun darah warisan opa, oma, yang kakung, yang putri kepada anaknya dan cucu keturunannya. Amin ya rabbal alamin. Ini kurikulumnya ulama ini ya. Kurikulumnya Jibril mengajarkan Rasulullah duduk dulu. Kalau belum duduk yang terbaik, jangan ngajarkan Quran. Nah ini bagian dari adab. Siap ya? Masya Allah. Barakallahu fikum. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, kita belajar nyambung ya, karena afdolnya disambung. Tarik nafas, tipsnya tarik nafas. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Masya Allah. Lagi mudah dan tepat. Mudah itu karena cepat, tepat karena kita akan jaga kaidah-kaidah baca Quran yang sering lazim salah dibaca di masyarakat. Kelihatannya semuanya, kelihatannya? Kelihatan, baik. Dulu kalau kita belajar, ini saya mau komparasi dengan metode konvensional yang dulu kita belajar. Tapi sekali lagi konteks kita tidak menjadikan yang konvensional. Ada 30 hurufnya, ada 30 jumlahnya, ya. Maka di Ahlussunnah kita akan sederhanakan menjadi 28. Oh, sedikit aja Ustaz. Nah, ini ada maknanya. Kenapa 28? Ternyata dari 30 huruf ini 28 itu huruf yang wajib dibunyikan nanti pada saat berharokat. Ada 28. Baik. Huruf yang hilang adalah alif. Di sini ada hamzah, ya. Berdiri sendiri, harus ada hamzah baik kepalanya, ya. Kemudian kita hilangkan lam alif, di sini sudah ada lam. Sip, clear. Kemudian tarufnya supaya teman-teman, supaya anak-anak kita bisa mengenal huruf hijaiyah, tarufnya tidak dengan huruf asli. Awas, kita tidak kenalkan huruf asli. Langsung berfathah, ja. Tidak dengan shin tapi langsung dengan mesti ada pertanyaan, loh Ustaz, nanti kalau nggak dikenal di mana? Nggak kenal nanti, gitu ya? Tenang, kita sudah punya testimoni, kita sudah punya tolak ukur. Kenapa kita tidak kenalkan huruf asli depan? Karena huruf asli itu sebenarnya yang perlu Bapak Ibu ketahui, Ustaz-Ustaznya ketahui, huruf asli itu pada saat prakteknya dibaca itu pada saat apa? Pada saat apa? Pada saat pembukaan surat. Maka lebih efisien kita akan kenalkan langsung berharokat fathah. Jadi sekali lagi kita tidak kenalkan nun tapi langsung dengan nah. Lanjut. Susunannya pun, nah, perhatikan di susunan Ahlussunnah. Kalau dulu kita belajar dengan metode yang lama, susunannya pasti abatata, betul ya? Kalau masih ada huruf aslinya alif ba ta sa jim ha ho. Nah, rozawa, perhatikan nih. Diurutkan pertama yaitu huruf-huruf yang hampir mirip bentuknya dan sering ketukar kalau dibaca, betul? Nah, kita urutkan. Maka latihannya urutannya adalah huruf yang mirip dan itu sering ketukar dibaca. Ba dengan na dengan za. Nah sama ada tuh kalau sambung, sama, ya kan? Ya. Perhatikan nih, rozawa. Ini ekornya sama nih, Ekornya sama nggih? Ye. Maka kita kenalkan dengan metode scanning. Apa itu scanning? Scanning in English. Kalau ini Indonesia adalah merekam. Apa yang direkam? Baik, sebelum saya kenalkan scanning, kita flashback dulu. Dibaca.
Dibaca. Saya tanya, ada bedanya nggak nunjuk ba sama ana di sini? Ada bedanya nggak? Itu yang bikin la dan ma. Maka di Alusna akan kita kenalkan scanning. Apa scanning itu? Merekam. Apa yang direkam? Ciri huruf. Jadi ba kita tuh udah segini tapi di iya. Coba semuanya 1, 2, 3. 1, 2, 3. Semua 28 punya ciri huruf tersendiri. Bisa dibeli. Tapi kalau yang ikut pelatihan master sudah dapat ini. Jadi metode cut ini adalah konklusi dari metode ini. Kesimpulan dari metode Al-Husna. Jadi ikuti saja dulu, ikuti saja. Belinya nanti. Bahkan ini saya beli, saya kasih hukumnya sunnah. Bukan wajib, sunnah. Baik, di jilid 1 ada 28 Arab, 28 huruf ya. Baik, ini hurufnya, ini scanning. Apa scanning ya, warna merah. Kemudian di sini ada story, cerita. Dan ini ada saying. Saya ceritakan satu-satu. Baik, huruf ba. Awas, jangan tunjuk fathahnya, tapi tunjuk ciri hurufnya. Ba, ikuti saya. 1, 2, 3. Nah, baik, di sini ya, awas ya. Nah, itu bagi yang dewasa, selesai dengan scanning. Bagaimana dengan anak-anak yang balita? Maka kita ajak, kita rangsang, kita ceritain. Oh, saya ngajarin anak dulu, bedain ba sama ana susah, pakai batu. Nih, kalau kawan saya, nih nak, ada batu, mana? Batunya ini nih. Nih, batunya nih. Batunya di bawah ba, batunya di bawah, batunya naik. Selesai sama batu. Kita sudah memakai matan jazari 17 tepat keluarnya huruf. Ya. Valid. Ini tuh siapa? Untuk huruf. Supaya ba itu keluarnya hurufnya dari mana nih? Dari 2 bibir yang tertutup. Ba. Ikut saya. Ba. Ba. Pegang tangannya. Ba. Masih ada ba. Masih ada angin? Ba. Kalau masih ada anginnya belum fasih. Ba. Jadi bukan ba, bukan. Ya, tapi ba. Contoh begitu ya. Za ya. Jadi kalau nggak pakai cerita lama. Ini kayak guru saya dulu. Saya punya guru galak sekali. Ajar, jangan berisik. Lihat. Nah, lawan ya. Nah, ini dipanggilnya nak. Ayo nak. Ayo, semua jadi anak-anak dulu ya. Coba nak, lidahnya digigit dulu. Sudah, lidahnya digigit dulu. Sudah nak, ya, sudah digigit. Sudah ya, digigit. Lihat di sini. Digigit. Dah, digigit. Digigit. Selesai kan? Selesai. Digigit. Dari sini. Wa. Lanjut. Ja. Ho. Ha. Sama. Ini boleh juga pakai cerita, boleh tidak. Acara kita berbarengan dengan musik ya. Tapi masih khusyuk bukan? Masih. Sebaiknya musiknya diam dulu. Ayo. Baik ya. Ja. Ho. Ha. Ini anak saya masih terbalik-balik. Kalau masih terbalik-balik boleh pakai cerita. Kita ikuti ya, latihan dulu. Ikuti saya. Ma. Senyumnya. Mi. Ma. Senyumnya. Mi. La. Senyumnya. Li. Masalah. Barakallahu fikum. Saya ucapkan, kenapa harus dengan senyum? Ternyata senyum itu fasohanya, harokatnya kasroh. Ikut saya. Ji. Monyong. Ju. Si. Monyong. Su. Masalah. Jadi setiap ketemu doma harus ini harokat fasih. Ikut saya. Nu. Ketemu ulet. Dibaca. Ayo bareng-bareng. 1, 2, 3. Nu. Masya Allah. Ciri khas di Alusna, kalau bacaan pendek itu harus dihentak, kalau panjang-panjangin langsung 4 huruf U, ya. Kalau pendek dihentak. Ini supaya tidak terlanjur, supaya tidak kasep kalau Jawa.
Karena anak-anak kita yang sudah baca Al-Quran, tadi sudah disebutkan Ustaz Mus, banyak anak-anak yang sudah bisa baca Al-Quran, tapi begitu panjang pendeknya masih bermasalah. Ya, ya, siap, tangan di atas, tangan di atas. Pendek hentak. Ya, 1, 2, 3. Wa, ya, da. Masalah. Apalagi ayat terakhir. Yang terakhir ini, lihataka, masih kesarat kan? Jadi kalau mau terakhir, hentakannya harus lebih dahsyat. Jadi gini, wa lihataka. Ta'ala, semoga apa yang kita dapatkan pada hari ini bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bismillah. Ini Al-Husna adalah metode baca Al-Quran, metode untuk masyarakat kita yang masih buta huruf Al-Quran. Insya Allah dengan metode ini kita antarkan banyak masyarakat kita yang masih buta Al-Quran lebih cepat memahami dan bisa baca Al-Quran. Mudah dan tepat insya Allah. Nah, mudah insya Allah dengan memakai metode ini di sekolah-sekolah formal lulus TK sudah bisa baca Al-Quran mustaqil. Kalau TK bisa, apalagi yang mantan TK. Yang mantan TK kalau sudah usianya dewasa di atas SMP itu insya Allah 10 jam sudah bisa baca Al-Quran. Maka insya Allah metode ini sangat bagus didakwahkan pada masyarakat kita, baik masyarakat yang paling pelosok daerahnya, maka diperlukan juga guru-guru Quran yang akan belajar memahami metode Al-Husna. Metodenya apa yang membedakan Ustaz dengan sistem metode yang lain? Ini kan sangat mudah dicerna tadi kalau saya lihat. Insya Allah ini metode Al-Husna, kita memakai metode bagaimana teknik komunikasi ini bisa tersampaikan dengan mudah oleh audien kita atau murid kita. Selama ini guru-guru ngaji hanya bisa mengajarkan ngaji untuk dirinya sendiri. Kalau untuk mengajarkan orang lain itu buntu, mereka buntu karena nggak punya komunikasi apa yang bisa disampaikan. Maka metodologi ini adalah sebagai teknik komunikasi bagaimana menyampaikan bacaan-bacaan Quran atau hukum-hukum baca tanda dalam baca Quran itu lebih mudah. Nah, seperti tadi kita belajar bagaimana contoh mengenal huruf Al-Quran itu baik dengan mudah. Kalau selama ini hanya dengan talaki hanya menunjukkan huruf, tapi kalau ada huruf-huruf yang susah seperti so tadi ada sosis, ada ceritanya yang ini membuat menarik buat audien atau murid kita anak-anak. Karena anak-anak ini juga susah mudah, maka harus diperlukan satu terobosan teknik komunikasi untuk mengajak anak-anak bisa dan senang belajar Al-Quran. Metode ini salah satu metode yang sangat bagus ya, karena ini adalah pengalaman yang kami alami di Jogja, yang kami dapatkan dan sudah pernah kami terapkan di sekolah sebelumnya di Jogja, dan alhamdulillah hasilnya sangat memuaskan, sehingga kami berkomitmen untuk membawa metode ini ke kota ini untuk memperkenalkan masyarakat, dan ini juga salah satu tentunya membantu program pemerintah ya untuk memberantas buta aksara baca Quran dengan melalui metode ini. Harapannya kita ke depan metode ini bisa menyebar luas ke masyarakat.